Duel Argentina melawan Mesir memperebutkan tiket perempat final. Kita bahas dengan analis sepak bola Bung Gita Suwondo. Terima kasih telah hadir di studio Kompas TV, Bung Sama-sama. Gita. Bung Gita, ini jelang pertandingan Argentina melawan Mesir. Ini Lionel Messi masih menjadi andalan atau justru akan dibaca sama Mesir? Ini menjadi faktor kelemahan. Kalau kelemahan sih saya nggak terlalu yakin akan menjadi kelemahan. Tapi gini, melawan Tanjung Verde, Argentina berpikir bahwa mereka tidak hanya Messi. Karena Tanjung Verde menutup semua pergerakan Messi. Messi masih lolos dengan 1 gol. Tapi selebihnya tendangan bebas Messi dibaca oleh Fosinha. Kemudian gerakan Messi juga dibaca. Kemudian kalau kita lihat 10 pemain Argentina itu kan pakai sepatu pink. Dan Messi pakai sepatu putih. Tujuannya adalah mereka tidak perlu lama-lama untuk tahu Messi ada di mana. Dan kemarin pada saat melawan Tanjung Verde terlihat bahwa setiap gerakan ke arah Messi ditutup oleh para pemain Tanjung Verde. Mesir pasti akan melakukan yang sama, dan ini yang harus diwaspadai oleh Argentina, bahwa tidak harus selalu kepada Messi, ada pemain lain yang juga bisa cetak gol. Artinya kan ini sistem pertahanan ataupun penyerangan dari Argentina ini sudah bisa dibaca dong, Yes, dengan dalam Mesir. 4 pertandingan ya. Artinya seperti apa Anda membacanya? Mungkin Mesir tidak akan bermain seperti Tanjung Verde yang rapat di belakang. Karena Hasan Hosan itu striker. Pada saat dia menangani tim, dia selalu berfilosofi untuk menyerang juga. Terlihat pada saat uji coba mereka melawan Brazil pun mereka bermain terbuka, open, mereka kalah 1-2. Pasti ada pelajaran yang diambil bahwa tidak semua harus dengan penyerangan dan harus ada balas di belakang. Mereka belum terkalahkan sampai saat ini. Mereka juga punya rekor baik untuk pertama kali mereka lolos sampai 16 besar dan berjuang untuk ke perempat final. Apakah Argentina tidak terkalahkan? Messi pernah gagal ke 8 besar tahun 2018. Argentina pernah gagal bersama Maradona ke 8 besar. Jadi ini peluang sebenarnya bagi Mesir, walaupun diunggulkan tetap milik Argentina. Kita sekarang lihat statistik dari gol yang diciptakan oleh Messi ini, Lionel Messi, pesta bola dunia ini. Ada 7 gol, 320 menit bermain tanpa assist. Anda melihatnya seperti apa, Bung Gita? Ya, ini 7 gol dia luar biasa di usia yang 39 tahun, 38, 39. 4 tahun lalu di usia 34, 35 dia juga bikin 7 gol dalam 7 pertandingan. Ini dia 320 menit karena pertandingan terakhir grup dia tidak main penuh. Tapi mungkin yang harus dipertanyakan adalah 0 assist ini. Ini artinya kenapa semua pemain bertumbuh kepada Messi, memberikan assist kepada Messi. Messi tidak. Padahal Messi kan posisinya adalah nomor 10. Seharusnya dia juga melakukan hal yang sama. Dan tidak adanya assist dari Messi ini yang akan berkurang pada saat Messi ditutup oleh para pemain Mesir. Tidak ada pasokan bola kepada Lautaro Martinez misalnya, kepada yang lain-lain. Bahkan membutuhkan gol Lisandro Martinez yang pada saat mereka mengalahkan Tanjung Verde, bukan golnya Messi. Jadi ini yang harus dipertimbangkan oleh Argentina, bahwa sekarang semuanya sudah tahu untuk menjaga Messi dan tidak harus hanya Messi yang bisa cetak gol. Anda melihatnya bahwa nanti dalam pertandingan ini di Piala Dunia 2026 ini, Messi akan mengejar gelar top skor? Kalau lihat Messi sih seharusnya tidak ya, karena yang penting adalah bagaimana mempertahankan gelar. Top scorer itu akan datang bersama, karena kalau kita lihat di final tahun 2022, dia kan seolah-olah menjadi top scorer sebelum kemudian Mbappe bikin hat-trick. Dan dia tidak berusaha mengejar menjadi 8 gol juga, tapi bagaimana memenangkan Argentina. Dan saya rasa hal yang sama juga akan dilakukan oleh Messi. Kita lihat head to head Argentina-Mesir. Ada 2 kali pertandingan yang sudah, pertandingan pertama ini tahun 2008 dan tahun 1928. Ini yes, selalu dimenangkan oleh Argentina. Betul. Kalau melihat 2 pertandingan ini kan Argentina selalu menang. Apakah dalam pertandingan perebutan tiket perempat final ini Mesir ingin balas dendam, menunjukkan dirinya bahwa dia memang layak untuk perempat final? Harus balas dendam sih enggak ya, karena ini udah lama sekali. Ini tahun 28 waktu sepak bola Amerika Latin, Eropa jauh di atas Asia, Afrika dan segala macam. Ini mereka juga runner up Olimpiade, ini belum apa-apa. Ini 2008 sudah lama sekali, udah berapa? 18 tahun yang lalu. Jadi saya pikir yang harus diperhatikan oleh Mesir adalah bagaimana menutup rapat pertahanan mereka, bukan balas dendam, tapi bagaimana mengimbangi lini tengah Argentina. Tanjung Verde pernah melakukannya. Secara ranking Mesir kan di atas Tanjung Verde, jadi mereka mungkin juga melakukannya dengan skuad yang mereka miliki. Bukan hanya Mo Salah di sana, ada Trezeguet, ada Zizou, ada Muhammad Zico juga di sana. Jadi saya pikir nggak sementereng Argentina, tapi Mesir punya peluang untuk bisa setidaknya merepotkan Argentina. Meskipun Mesir dianggap sebagai kuda hitam, Yes. artinya Argentina juga
jangan sampai meremehkan Mesir. Ya, harusnya seperti itu ya. Oke. Karena sekarang Cristiano Ronaldo sudah hilang, Neymar sudah hilang. Ya. Buruk buat sepak bola kalau dalam seminggu terakhir 3 legenda hilang langsung. Karena jangan-jangan begini Bung Gita, nanti bisa jadi Mesir ini pecah telur mengalahkan Argentina. Ya, Argentina pernah kalah tahun 94 pada saat diunggulkan ada Maradona di sana walaupun terkena doping saat itu dari Romania yang kemudian melaju sampai ke perempat final. Mereka pernah gagal di 2018 juga di Rusia. Jadi ada Messi di sana. Jadi bukan tidak mungkin hal yang sama terjadi juga. Kita lihat prediksi line up-nya sekarang Bung Gita. Ini Argentina rencananya akan memakai 4-4-2 lalu 4-2-3-1 yang dilakukan oleh Mesir. Anda melihatnya seperti apa? Ini ada Zico dan Salah. Salah juga. Ini Asyur ya. Asyur ini bisa sering bertukar tempat dengan Salah. Jangan juga dilupakan Asyur ini yang bikin 2 gol. Pertama kali dia mencetak gol di pertandingan pertama, kemudian kemarin pada saat berhadapan dengan Australia, Zico adalah andalan di depan, Lashin yang sudah bisa bermain kembali setelah sebelumnya dia terkena akumulasi kartu merah sehingga tidak bisa dimainkan. Marmoush ini yang Zico akan ada di kiri, Marmoush yang akan di kanan, akan di depan. Marmoush ini salah satu striker berbahaya bermain untuk Manchester City sekarang. Kalau ini utamanya adalah Lautaro Martinez, Enzo Fernandez diperkirakan akan bisa main kembali. Ini lapangan tengah yang saya pikir salah satu yang terbaik di Piala Dunia kali ini. Almada yang harus diperhatikan karena belum dalam kondisi yang fit. Jika melihat komposisi ini, susunan pemain ini, gimana nih Mesir akan menghadang Messi? Sebenarnya ini 4-4-2, artinya apa? Ini 2 lapangan Tagliafico dan Almada akan saling bekerja sama, demikian juga Molina dan De Paul. Tapi balik-balik lagi, kadang-kadang yang berfungsi hanya De Paul, sedangkan kalau kita lihat di sini, 5 pemain ini sudah menyatu dengan sangat baik. Setidaknya urusannya adalah Mesir belum pernah kalah. Mesir bisa mengajak tim manapun untuk ke adu penalti. Argentina juga jagonya adu penalti. Jadi bukan tidak mungkin ini pertandingan nanti akan berujung ke adu penalti. Dan harus diingat bahwa Argentina juara dunia dengan adu penalti. Mereka mengalahkan Belanda di perempat final 4 tahun lalu juga lewat adu penalti. Kita melihat bahwa Mesir ini punya Mohamed Salah ini. Yes. Kita jika ada Mohamed Salah, mungkinkah bisa melihat kelemahan Argentina? Salah kadang-kadang di kanan, bisa masuk ke tengah juga. Kemudian Salah utamanya adalah tendangan bebas dia yang harus diwaspadai. Tapi Salah kan dalam setahun terakhir ini agak menurun penampilannya. Belum dalam kondisi terbaiknya. Tapi saya pikir dia perlahan tapi pasti menjadikan Piala Dunia ini perpisahan dia yang paling baik. Yang bisa dia lakukan mungkin lolos ke perempat final. Yang harus diwaspadai adalah jangan membiarkan Salah untuk bergerak di sisi kanan. Itu jadi tugas Almada dan juga Tagliafico. Artinya harus meredam pergerakan Salah ini harus dilakukan posisi kanan oleh Almada. Ya, semua orang mengatakan bahwa Salah itu biasanya kasih umpan ke Marmoush, tapi justru Asyur yang 2 kali lewat tendangan-tendangan jarak jauhnya. Jadi yang paling berbahaya justru pemain ini. Jika Mesir memilih bertahan total atau mematikan Messi misalnya, apakah Argentina cukup punya variasi serangan untuk tetap membongkar pertahanan mereka? Saya rasa iya. De Paul, McAllister, kemudian Enzo Fernandez dan Almada. Kalau Almada dalam kondisi fit, ini lini tengah yang bisa disebut salah satu yang terbaik dari semua tim. Dan mereka masih bisa ke Lautaro Martinez. Juga ini terlepas dia tangguh sebagai bek kanan, ini Hani ini sudah 2 kali melakukan gol bunuh diri di 4 pertandingan Mesir. Jadi ya balik-balik terakhir melawan Australia di babak 32 besar. Jadi titik lemahnya justru ada pada sang kapten ini Hani. Jika kita melihat pertandingan ini Argentina melawan Mesir dan Mesir ini dianggap sebagai kuda hitam, ini memikul beban psikologis yang besar Argentina yang difavoritkan atau Mesir yang akan membawa harapan menjadi wakil Afrika yang akan melaju lebih jauh? Saya pikir kalau kita bicara keseluruhan, Afrika sudah ada wakil ya, namanya Maroko. Mesir ini tim dengan ranking ketiga terbaik di Afrika. Jadi saya pikir beban tidak ada pada mereka karena mereka sudah yang terbaik untuk pertama kali lolos ke babak 16 besar. Justru tekanan ada pada Argentina, terutama tekanan setelah mereka juga dibuat repot oleh Tanjung Verde. Selain Argentina versus Mesir yang memperebutkan tiket perempat final, ini ada pertandingan yang tak kalah serunya, Bung Gita. Ini akan ada Swiss melawan Kolombia. Keduanya memperebutkan tiket ke perempat final, namun kita akan bahasnya usai jeda. Saudara, Senin waktu setempat, timnas Swiss menjalani sesi latihan jelang laga melawan Kolombia di babak 16 besar Piala Dunia. Mereka akan menghadapi Kolombia pada Rabu dini hari waktu Indonesia. Skuad asuhan Murat ini, saudara, mengincar tempat di perempat final untuk pertama kalinya sejak 1954. Latihan ketat juga dilakukan tim Kolombia jelang pertandingan melawan Swiss pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Kedua tim ini dijadwalkan akan bertanding
pada Rabu dini hari. Diperkirakan pertandingan ini akan berlangsung sengit untuk mendapatkan tiket menuju perempat final di ajang Pesta Bola Dunia 2026 ini. Swiss dan Kolombia saling bersaing untuk memperebutkan tiket terakhir ke perempat final. Langsung saja kita bahas masih bersama analis sepak bola Bung Gita Suwono. Bung Gita, Ya. ini melihat Swiss dan Kolombia, bagaimana Anda melihat perjalanan mereka di Piala Dunia, Bung Gita? Kolombia luar biasa di kualifikasi, artinya mereka ada di urutan ketiga ya, di bawah Argentina dan Ekuador. Utamanya mereka itu adalah pertahanan yang ketat. Ada 6 hasil kosong-kosong yang mereka lakukan di kualifikasi. Ini artinya sama dengan Ekuador, sama dengan Paraguay. Mereka sulit kalah walaupun sulit menang juga. Ini terbukti di 4 pertandingan yang sudah dilakukan mereka di Piala Dunia kali ini. Mereka baru jebol 1 kali, artinya 3 clean sheet yang mereka lakukan dengan hasil 1-0, 0-0, 1-0. Mereka menahan imbang Portugal, tapi lini belakang mereka benar-benar terjaga. Hanya Uzbekistan yang bisa menjebol gawang mereka. Jadi balik-balik lagi. Kalau kita lihat ini ada pemain unggulan mereka ini Ya, dari Granit Xhaka, ya. Swiss, ada Saka, yang itu ada James Rodriguez. Rodriguez. Anda melihatnya apakah akan menarik? Sama-sama di lini tengah, Granit Xhaka lebih sebagai gelandang bertahan dengan tugas bertahan. Kalau kita bicara James Rodriguez lebih gelandang serang dan merupakan playmaker tim. Tapi ini pemain yang cepat sekali meroket tahun 2014, salah satu pemain terbaik di Brazil 2014. Tapi kemudian pilihannya atas klub Everton, dia dibawa oleh Ancelotti, tidak terlalu berhasil. Kemudian ke Madrid dia sering jadi cadangan. Pelan-pelan dia juga keluar dari Eropa, tapi sekarang mencoba kembali mengangkat Kolombia. Dia salah satu pemain yang berhasil membawa balance di pertahanan Kolombia sehingga mereka sering mendapatkan hasil 0-0. Ini artinya Swiss tidak terkalahkan dalam 2 tahun. Ini tim yang sulit kalah karena mereka punya pertahanan yang ketat dan juga punya Luis Diaz di depan. Jadi akan sangat berimbang. Ini ada Saka, ada Rodriguez, ini sama-sama lini tengah ya? Ya, Kira-kira dalam pertandingan nanti, ini siapa yang akan menentukan ritme pertandingan? Kalau kita bicara Xhaka kan dia sering menjadi tulang punggung dari Swiss sendiri, walaupun sekarang juga sudah ada Vargas di sana. Kemudian mereka punya lini depan Mazambi, ada Bril Embolo juga yang sudah mencetak gol cukup banyak juga di Piala Dunia kali ini. Jadi lini belakangnya tidak terlalu rapi, tapi lini tengah dan lini depan mereka itu yang membuat mereka 2 tahun berturut-turut sejak kalah di Euro mereka tidak terkalahkan. Kita sambil lihat prediksi line up-nya antara Swiss melawan Kolombia. Nah ini, Rodriguez ditaruh di depan. Yes, Rodriguez bisa ini kadang-kadang. Ada Saka di belakang. Ya, Gimana, Bang? kadang-kadang Luis Diaz dan Suarez dan Luis Diaz ini tandem di depan, kemudian Rodriguez berada di belakang mereka. Kemudian di belakang lagi ada Lerma yang lebih gelandang bertahan, ada Arias dan Puerta juga. Suarez ini di Sporting luar biasa, walaupun tidak terlalu banyak membawa Sporting bicara di Eropa. Luis Diaz jangan dipungkiri ini musim terbaik dia bersama Bayern Munchen. Di Liverpool dia juga sangat baik sekali. Kemudian jadi lini depan ini punya kemampuan cetak gol walaupun tidak banyak, tapi lini belakang ini Munoz, Sanchez, Lukumi dan Mojica ini yang sangat luar biasa sisi pertahanan mereka. 3 clean sheet dalam 4 pertandingan terakhir di Piala Dunia. Kita lihat Swiss dan Kolombia kalau line up-nya seperti ini, dia pakai formasi 4-2-3-1, 4-3-3. Ini apa yang perlu diwaspadai untuk masing-masing tim ya, Bang? Ya, yang harus diwaspadai dari Swiss adalah Embolo dan juga Mazambi. Ini kadang-kadang Mazambi tandem di depan bersama Embolo, kemudian Endoi ke sisi flank, kemudian Vargas juga. Ini 2 DM ini yang harus diperhatikan, Granit Xhaka dan juga Freuler. Ini adalah balance di lini tengah dari Swiss, dan ini yang membuat pasukan-pasukan bola untuk Embolo dan Manzambi berjalan dengan sangat lancar. Kalau melihat ini tadi unggulannya adalah Rodriguez, lalu ada Saka di Swiss. Ini untuk meredamnya seperti apa, Bang? Ya, saya pikir kalau Rodriguez yang harus berhati-hati adalah cepat merebut bola secepat mungkin pada saat Rodriguez menguasai bola. Jangan sampai bola itu dialirkan ke Suarez dan Luis Diaz. Ini jelas tugas Freuler dan juga Saka. Vargas juga kadang-kadang membantu pertahanan pada saat diserang, menjadi orang pertama yang mencegah gerakan-gerakan bola dari Rodriguez. Itu yang harus diperhatikan oleh Swiss. Ini dua tim nasional nih, Swiss dan Kolombia, juga bisa dikatakan bahwa keduanya tim kuda hitam. Ya, Swiss kalau dibilang Swiss ini kuda hitam yang selalu gagal di fase-fase penting. Mereka terakhir kali masuk perempat final itu waktu jadi tuan rumah di Austria, 5-4 udah lama sekali. 4 tahun lalu mereka sebenarnya luar biasa. Hanya kalah 1-0 dari Brazil, mereka mendapatkan 6 poin, menang dari Kamerun, menang dari Serbia. Tapi di
dihancurkan oleh Portugal di 16 besar dengan 1-6. Sering apa ya? Sering tidak konsisten dan kolaps di pertandingan-pertandingan penting. Ini salah satu pertandingan penting di mana mereka punya potensi untuk terjadi yang hal serupa karena potensi dari Luis Diaz dan juga Suarez sendiri. Karena kita bicara Portugal 4 tahun lalu, ada Cristiano Ronaldo yang dicadangkan, tapi ada Gonzalo Ramos yang menciptakan hat-trick saat Di itu. Swiss versus Kolombia ini ada di 16 besar memperbuatkan tiket untuk perempat Perempat final. final. Lalu ada Argentina melawan Mesir. Kita lihat 16 besar pesta gol. Nah, siapa yang akan menang nanti? Ini kan akan saling melawan. Misalnya Argentina melawan Mesir. Jika menang Argentina akan melawan Swiss Swiss atau atau Kolombia. Ada prediksinya seperti apa? Saya pikir tetap Argentina di sini dan kemungkinan juga Kolombia di sini. Ya. Tapi ini potensi adu penaltinya besar karena pertahanan Kolombia sendiri. Argentina dan Kolombia harus juga menyelamatkan hegemoni Amerika Latin yang sudah hancur karena Brasil tersingkir, Ekuador sudah tersingkir, Paraguay sudah tersingkir. Ini kesempatan bagi mereka karena kalau mereka mengisi dua di sini setidaknya ada satu Amerika Latin yang akan bermain di semifinal nanti. Oke, Argentina melawan Mesir, Swiss, Kolombia. Siapa yang paling siap jika nanti terjadi adu penalti? Kalau bicara adu penalti, saya masih berpendapat bahwa Argentina dan justru Swiss yang bisa memenangkan laga. Ini harusnya tidak adu penalti. Kolombia punya Luis Diaz untuk bisa menentukan kemenangan. Jika dari dua pertandingan ini, pertandingan yang paling ditunggu, dinanti Saya pikir ini ya. Kenapa? Argentina Mesir karena memiliki Messi itu. Karena memiliki Messi dan di sini Ronaldo sudah gugur, di sini Neymar sudah tidak ada. Mbappe masih ada, Haaland masih ada. Jadi apakah Messi yang legenda masa lalu akan mengikuti jejak yang muda-muda atau kembali bersama Neymar dan Ronaldo pulang ke negaranya? Antara Argentina dan Mesir, Anda pasti akan menjagokan Argentina dong. Ya, harusnya seperti Dan itu. kalau Swiss sama Kolombia, Harusnya Kolombia, tapi kalau Kolombia. adu penalti ini rasa-rasanya Mesir karena mereka punya penjaga gawang sekarang yang ini bagus. pertanyaan saya, Anda yakin Argentina akan masuk final? Saya nggak yakin kalau Argentina masuk final karena dua faktor ini. Ada Norwegia, ada Inggris. Inggris, yes. Seperti itu. Oke, lalu kita misalnya melihat nih Swiss, Kolombia apabila nanti adu penalti ataupun menang Swiss lalu Argentina, Mesir akan menangkan Argentina. ketika melihat Norwegia dengan Inggris. Saya pikir semifinalis ini ya, ngomongin finalis. Ya, finalis. Siapapun semifinalisnya di sini, ini yang saya pikir akan melaju ke final. Sama saja, ini yang mungkin harus dipertanyakan. Kalau Spanyol berhadapan dengan Perancis. Tahun lalu Spanyol itu ketemu Perancis dengan Spanyol menang 5-4 di semifinal Euro Nations League. Oke. Dan Spanyol sempat unggul 5-1. Jadi ini akan sangat menarik kalau ini ketemu di semifinal. Sama menariknya jika Norwegia atau Inggris bertemu dengan Argentina di semifinal. Prediksinya berapa skor? Argentina, Mesir, Swiss, Kolombia. Saya pikir ini masih potensi Argentina untuk menang 2-1. Walaupun tidak mudah, tapi dalam 90 menit. Baik. Selanjutnya? Yang ini, dua. Kolombia menang dalam 120 menit. 2-1 juga. 2-1. Oke, nanti kita akan lihat apakah prediksi dari Bung Gita Suwondo ini benar atau salah. Karena pertandingan akan segera dimulai pada pukul 23 untuk Argentina. Lalu dini hari ada Swiss, Kolombia. Ya, jam 3 Terima kasih Bung Gita Sama-sama. Suwondo telah hadir di Kompas TV. Sama-sama. Analis sepak bola.